والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan kemarin kita masih membahas tentang seputar istilah al-firqatun najiyah, demikian pula at-taifah al-mansurah, juga ahlus sunnati wal jamaah. Yang penamaan tersebut alhamdulillah semuanya untuk satu golongan, bukan beberapa golongan, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahli bidah bahwasanya taifah al-mansurah itu sendiri, firqatun najiyah itu sendiri. Tidak, akan tapi semuanya untuk musamman wahid. Mereka itulah ahlul haq, mereka-mereka yang tegak di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan dengan ahli sunnah kenapa? Indah ya Faisal. Nah, dikarenakan penisbatan mereka kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan sunnah di sini apa? Iqbal, jalan yang ditempuh oleh siapa? Kalau itu sunnah Rasul berarti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun persetujuan beliau. Baik, berarti penisbatan kepada sunnah ini butuh dibuktikan dengan apa? Dengan ittiba'. Kemudian juga dikatakan mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah. Nah, setelah dinisbahkan kepada sunnah juga dinisbahkan kepada al-jamaah. Apa maknanya? Kita lanjutkan. Wal jamaah lughatan al-firqatul mujtami'atu minan nas. Bedakan dengan kasrah fa dan dhammah fa. Kalau firqah ini adalah taifah maksudnya, yaitu segolongan manusia. Sedangkan furqah itu iftiraq, perpecahan. Jadi al-jamaah secara bahasa adalah al-firqah al-mujtami'ah minan nas, yaitu dalam suatu kelompok yang berkumpul, ya, suatu golongan yang berkumpul dari kalangan manusia. Ini namanya jamaah, perkumpulan manusia secara mudahnya. Wal muradu bihim huna alladzina ijtama'u 'ala al-haqqi ats-tsabiti bil kitabi was sunnah. Dan yang dimaksud di sini adalah mereka-mereka yang berkumpul di atas al-haq, yang tetap berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Siapa? Wahumus sahabatu wattabi'una lahum bi ihsan. Dan mereka itu adalah para sahabat, para tabi'in, atau para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. At-tabi'una lahum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Alhamdulillah. Walau kanu qillah, walaupun mereka itu sedikit. Itulah apa?
al-jamaah. Allah Subhanahu wa taala katakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, mereka itulah al-jamaah. Dari kalangan para sahabat as-sabiqunal awwalun, baik itu muhajirin maupun ansar, dan siapa saja yang mengikuti metode mereka dalam beragama dengan baik, maka itulah al-jamaah. Dinamakan al-jamaah kenapa? Karena mereka berkumpul bersatu di atas al-haq, walaupun sedikit. Baik. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak fa innaka antal jama'atu hina idzin. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jamaah itu adalah apa saja yang mencocoki kebenaran walaupun engkau bersendirian. Sebab sesungguhnya engkau ketika itu, yaitu tatkala mencocoki al-haq, maka engkau adalah al-jamaah. Athar ini ya khanifillah masyhur dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai dan yang lainnya. Pada sanad Imam Al-Lalikai rahimahullah ta'ala ada Nu'aim bin Muhammad rahimahullah ta'ala. Dan Nu'aim bin Muhammad dikenal sebagai seorang yang dari sisi sunnah kokoh, tapi dari sisi periwayatan lemah. Sehingga ini sebab lemahnya riwayat pada Imam Al-Lalikai rahimahullah. Innal jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Akan tapi di sana datang dengan sanad yang sahih dalam riwayat Ibnu Asakir dengan lafaz inna jumhuran nasi faraqul jama'ah innal jama'ata ma wafaqa ta'atallahi azza wa jalla. Ini jalan yang pertama dan riwayat ini sahih. Adapun untuk riwayat yang kedua dengan lafaz al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, sebagaimana masyhur dalam riwayat Al-Lalikai sama, cuman ini padanya Nu'aim bin Muhammad. Dan pada sanad yang lain ada Al-Walid bin Muslim, dia seorang mudallis. Cuman alhamdulillah dengan dua sanad tersebut insyaallah taala, apalagi ditambah dengan riwayat yang sahih tadi, terangkat sehingga athar sabit, athar bisa diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang athar masyhur ini ada kisahnya. Kita baca sebagai faedah. An Amr bin Maimun rahimahullah ta'ala qala qadima Mu'adz bin Jabal wa nahnu bil Yaman. Faqala ya ahlal Yaman aslimu taslamu. Inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaikum. Amr bin Maimun mengatakan Mu'adz bin Jabal tiba dalam keadaan kami berada di Yaman.
Kemudian beliau mengatakan kepada manusia, wahai ahli Yaman, penduduk Yaman, masuklah Islam kalian sehingga kalian akan selamat. Sungguhnya aku adalah utusan Rasulullah SAW kepada kalian. Dan telah kita lewati, Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke Yaman. Faqala Amr fawaqa'a lahu fi qalbi hubbun falam ufariqhu hatta mat. Maka dengan pertemuan pertama itu, telah ada rasa cinta di dalam hatiku terhadap beliau, maka aku pun tidak berpisah dengan beliau sampai beliau meninggal. Dan ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang baik hatinya, bertemu dengan orang yang saleh akan langsung apa? Langsung tumbuh rasa apa? Rasa cinta. Karena apa? Sejalan. Dan inilah mahabbah yang hak. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tumbuh saling cinta mencintai pada sesama kaum muslimin, apalagi terhadap seorang alim. Maka Amr bin Maimun kemudian mulazamah kepada Mu'adz bin Jabal sampai beliau meninggal. Falamma hadarahu al-maut bakaitu faqala Mu'adz ma yubki. Maka tatkala menjelang kematian beliau, aku pun menangis. Kemudian Mu'adz mengatakan, apa yang menyebabkan engkau menangis? Qala amma innahu laysa 'alaika abki, innama abki 'ala al-'ilmi alladhi yadhhabu ma'ak. Adapun kenapa aku menangis, sungguhnya bukan atas engkau aku menangis dalam artian kesedihan karena engkau akan meninggal, tidak. Tapi hanyalah aku menangis karena kesedihan akan hilangnya ilmu bersamamu. Karena ilmu akan apa? Pergi dan hilang bersama dengan kematian para pengembannya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzi'u al-ilma intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu dengan sekali cabut dari dada-dada para hamba, tapi akan dicabut dengan meninggalnya para ulama. Sehingga Amr bin Maimun menangis karena apa? Akan hilang ilmu yang banyak bersama dengan meninggalnya Mu'adz. Faqala innal ilma wal imana sabitani ila yaumil qiyamah. Sungguhnya ilmu dan iman itu akan tetap, keduanya akan tetap kokoh sampai tegaknya hari kiamat. Ini Mu'adz memberikan hiburan kepada Amr bin Maimun, walaupun jelas memang di antara sebab tercabutnya ilmu yang meninggalnya para pengemban ilmu tersebut. Tapi tetap akan ada ilmu dan iman kokoh, cuman ya berkurang. Al-ilmu inda Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Salam, fa innahu ashira ashratin fil jannah wa Salman al-Khair wa Uwaimir Abid Darda. Kemudian beliau tunjukkan kepada siapa hendaknya Amr bin Maimun melanjutkan dalam menuntut ilmu. Di sini juga seorang ketika memberikan wasiat, berikan wasiat yang bermanfaat bagi keselamatan orang yang memintanya, orang yang membutuhkannya. Dan mengarahkan seseorang untuk belajar al-Qanifillah ini bukan perkara remeh. Bukan perkara remeh, karena kita mengarahkan seseorang untuk dia mengambil ilmu.
Maka betul-betul berhati-hati untuk seorang tidak mengarahkan kepada ahli bidah atau orang yang menyimpang. Kami arahkan kepada orang yang kita betul-betul tahu di atas al-haq dan memang memiliki ilmu. Maka Mu'adz menasihatkan, ilmu itu ada di sisi Abdullah bin Mas'ud dan di sisi Abdullah bin Salam, karena sesungguhnya dia salah satu dari 10 orang yang mendapatkan kabar dengan surga. Kemudian juga ilmu ada pada Salman Al-Khair dan ada pada Uaimir Abi Darda. Falahiktu bi Abdullah bin Mas'ud. Maka aku pun kemudian bergabung untuk mulazamah kepada Abdullah bin Mas'ud yang disebutkan oleh Mu'adz pertama kali. Dan dia memang alimus sahabah, apalagi dalam ilmu Al-Quran. Bahkan Abdullah bin Mas'ud sendiri menegaskan bahwasanya aku tahu tidak ada yang lebih berilmu di antara kalian tentang Al-Quran melebihi aku. Dalam artian bukan karena kesombongan, tapi untuk menunjukkan bahwasanya memang beliau merupakan rujukan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu Al-Quran. Fadzukira waqtu shalah fadzakartu dzalika li Abdullah bin Mas'ud fa amarani bima amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an usalliya li waqtiha wa aj'ala salatahum tasbihan. Aku pun kemudian mengikuti Abdullah bin Mas'ud mulazamah. Kemudian disebutkan waktu salat. Maka aku pun menyebut kepada beliau tentang salat tersebut. Maka beliau memerintahkan kepadaku dengan perkara yang Rasulullah SAW memerintahkannya, yaitu untuk aku salat pada waktunya dan menjadikan salatku bersama dengan mereka sebagai salat sunnah. Ini berhubungan dengan keadaan para umara. Nah, para umara yang mereka melakukan salat bukan pada waktunya. Nah, ketika di satu negeri kok salatnya tidak tepat waktu, maka salat kamu pada waktunya, kemudian ikuti salat bersama umara sebagai salat sunnah. Maka aku pun menyebutkan kepada beliau tentang keutamaan berjamaah. Bagaimana ini? Nah, kenapa kok diperintahkan untuk salat sendiri? Yang penting pada waktunya, kemudian menjadikan salat bersama umara itu salat sunnah. Berarti kita meninggalkan salat jamaah. Ini iskal, seorang talib mengungkapkan iskal atau menyampaikan dalil yang telah diketahui untuk apa? Dicari jalan keluar atau dijelaskan bagaimana mensinkronkannya. Nah, inilah asal muasal kalimat yang masyhur ini, ya kawan. Fadaraba ala fakhidi. Maka Abdullah bin Mas'ud kemudian memukul pahaku. Wa qala waihak inna jumhuran nasi faraqul jamaah. Innal jamaah ma wafaqa ta'atallah. Nah, waihak, ya, celaka kamu kalau tidak tahu masalah. Sesungguhnya mayoritas manusia itu mereka telah menyelisihi jamaah. Sesungguhnya jamaah itu adalah apa saja yang mencocoki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti hakikat jamaah ikhwani fillah yaitu yang mencocoki kebenaran, mencocoki ketaatan. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, al-jamaah ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Bahkan dalam riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau meriwayatkan dengan lafaz al-jama'atu ahlul haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah ahlul haqq walaupun engkau bersendirian. Sehingga kalau ukur siapa itu al-jamaah, yaitu kecocokan dengan kebenaran walaupun mereka sedikit. Sehingga manusia berkumpul banyak mayoritas tapi di atas kesesatan, mereka bukan jamaah. Tapi mereka adalah apa? Mereka adalah
firqah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan sebagai apa? Golongan yang terancam dengan neraka. Waliyadzubillah. Athar ini dihafal ikhwan pada kalimat yang masyhur tadi, juga diingat-ingat riwayat yang sahih yang mana, dan kesimpulan dari athar tersebut secara keseluruhan atharnya thabit. Atharnya thabit. Tapi yang paling bagus sanad dalam riwayat Ibnu Asakir yang secara zatnya memang sahih lidzati. Adapun athar riwayat Al-Lalikai ya sahih ghairi dengan pemuat tersebut. Kemudian hal penting untuk kita ketahui seputar penamaan ini. Kenapa butuh penamaan tersebut? Butuh dinamakan firqatun najiyah atau at-taifah al-mansurah atau ahli sunnati wal jamaah. Kemudian muncul setelahnya akhwanifillah penamaan dengan as-salafiyun. Penamaan ini seseorang mungkin akan timbul pertanyaan, bukankah itu penamaan yang baru? Kenapa kita tidak mencukupkan dengan sekedar mengatakan Islam? Aku Muslim, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengan Islam. Baik. Maka jawabannya ikhwan, bahwasanya istilah ini dibutuhkan untuk tamyiz, untuk membedakan. Dari sekian kaum muslimin, tatkala telah terjadi perpecahan, sehingga butuh di sana pembeda, sehingga bisa dikenali siapa yang berada di atas al-haq dan siapa yang di atas al-batil. Karena kalau dengan penamaan muslim saja semuanya muslim, karena memang 72 golongan yang menyimpang tersebut afanillah, mereka semua sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masih dalam lingkaran Islam. Jadi 72 golongan itu semuanya masih masuk kategori muslim, tapi tersesat jalannya dan terancam dengan neraka. Adapun kalau sudah keluar dari Islam, mereka tidak masuk dalam 72 golongan. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sataftariqu ummati." Mereka masih umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih kaum muslimin, tapi terpecah, terpisah atau terseret dalam kesesatan. Maka seperti Rafidah yang sudah sudah keluar dari lingkaran Islam, mereka sudah tidak masuk dalam hitungan. Sehingga ini dipahami dengan baik. Jangan sampai kita beranggapan bahwasanya 72 golongan itu berarti kekal di dalam neraka. Mereka terancam dengan neraka, tapi masih dalam lingkaran Islam. Untuk membedakan itu sehingga kaum muslimin jelas mana sebenarnya yang harus dia usahakan untuk istiqamah di atasnya, maka butuh penamaan tadi. Butuh penamaan tadi, dan penamaan itu pun bukan penamaan yang mubtada, penamaan yang diada-adakan, tapi penamaan yang dibangun di atas dalil. Contohnya seperti penamaan firqatun najiyah. Misalnya, golongan yang selamat diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis iftiraqul ummah. Kulluhum finnar illa wahidah, kecuali satu yang selamat. Berarti ini firqah najiyah. Taifah al-mansurah diambil dari hadis yang mutawatir, bahkan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'ala al-haq mansurin dalam riwayat lain. Juga ahli sunnati wal jamaah, dikarenakan mereka menisbahkan diri kepada sunnah dan
tegak di atas al-haq. Mengenai penamaan ahli sunnah wal jamaah, ikhwan, datang riwayat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan lafaz yang masyhur dikeluarkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala, juga Al-Lalikai, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh di surat apa ini? Indahnya Talha dalam surat Ali Imran. Maka Ibn Abbas mengatakan fa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa ahlus sunnati wal jamaah wa ulul ilmi, wa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum fa ahlul bid'ah wad dhalalah. Adapun orang-orang yang wajah-wajah mereka putih, maka mereka itu adalah ahli sunnati wal jamaah dan orang-orang yang diberi ilmu. Dan orang-orang yang wajahnya hitam, maka mereka itu adalah ahli bidah dan mengikut kesesatan. Ini masyhur dan sering kita dengar dalam sebagian muhadharah atau kita baca dalam risalah-risalah ikhwani fillah. Tapi ketika kita cek sanadnya ada kedhaifan. Datang dari Ibn Abbas, tapi riwayat yang dhaif. Kenapa? Karena padanya Ali bin Qudamah seorang yang dhaif, ditambah lagi adanya Mujashi' bin Amr Al-Asadi muttaham bil wada', tertuduh dengan pemalsuan hadis. Juga ada Maisarah Ibnu Abdi Rabbi, seorang kadzdzab wadha'. Berarti sanad ini akhwani fillah dhaifun jiddan. Juga di sana ada athar yang lain penamaan dengan ahli sunnah dalam riwayat Ibnu Battah dan Al-Likai, tapi lagi-lagi juga pada sanadnya ada kelemahan. Gimana dikatakan di situ? An-nadharu ila rajuli min ahli sunnah alladhi yad'u ila sunnah wa yanha 'anil bid'ati ibadah. Melihat kepada seorang dari kalangan ahli sunnah yang menyeru kepada sunnah dan melarang dari bid'ah itu merupakan ibadah. Tapi sanadnya ada Al-Hasan bin Abi Ja'far Al-Azdi Al-Basri matrukul hadits. Nah, ini mengenai riwayat. Dan wallahu ta'ala alam, kita dapati riwayat yang sahih tentang penamaan ahli sunnah dari kalangan tabi'in. Adapun dari kalangan sahabat sampai sekarang belum mendapati athar yang sahih yang masyhur. Dua athar tadi dari Ibn Abbas, tapi keduanya lemah. Nah, yang datang dengan sanad sahih dari kibarit tabi'in, yaitu dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau mengatakan lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bidah fala yukhadhu hadithuhum. Dulu mereka tidak perlu bertanya tentang sanad. Kenapa? Karena semuanya terpercaya, semuanya di atas sunnah. Di sini juga ada isyarat alhamdulillah. Penamaan ini ahli sunnah, ini ahli bid'ah ketika telah muncul apa? Banyak firqah-firqah bid'ah. Maka ketika telah terjadi fitnah, muncul khawarij. Setelah itu berlalu masa, muncul lagi apa? Qadariyah. Kemudian muncul Jahmiyah, terus kelompok-kelompok yang menyempal dari sunnah. Adapun sunnah itu terus ada, ikhwan.
Dan mereka itulah al-jamaah, walaupun terkadang pada suatu negeri atau suatu zaman mereka minoritas, tapi mereka hakikatnya adalah al-jamaah, karena mereka terus-menerus bergabung dengan generasi awal, sehingga dinamakan dengan as-sawadul a'dham, walaupun sedikit. Kenapa? Karena mereka bergabung dengan generasi awal, generasi para sahabat dan para tabi'in dan seterusnya. Maka ketika telah terjadi fitnah, mereka mengatakan sammulana rijalakum, sebutkan kepada kami 6 rijal kalian, yaitu 6 rentetan sanad kalian, dari mana kalian mendapatkan khabar atau mendapatkan hadis. Fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum, maka dilihat, nah, kalau itu dari ahli sunnah diambil hadis mereka. Tapi kalau itu dari ahli bidah, fala yu'khadhu hadithuhum, tidak diambil hadis mereka. Nah, maka ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah. Dan Muhammad bin Sirin kibarut tabi'in, dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mendengar dari sederetan para sahabat, di antaranya Abu Hurairah, Imran bin Husain, Ibnu Abbas, Adi bin Hatim, Ibnu Umar, dan yang lainnya. Ini tentang penamaan ahli sunnah, sehingga nisbah tersebut nisbah yang sudah ada sejak lama, bukan sesuatu yang baru. Nah, menisbahkan kepada sunnah yang dinamakan dengan ahli sunnah. Adapun al-jamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menamakan bahwasanya golongan yang selamat itu adalah al-jamaah. Oleh karena itulah, berarti ikhwan, ketika kita mengetahui bahwasanya jalan keselamatan itu pada jalan mereka, maka kita berusaha untuk meniti jejak tersebut, berusaha mempelajari bagaimana bisa selamat dan mengusahakannya, sebagaimana berkata Imam Malik rahimahullah taala, la yuslihu amra hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Kalau kita ingin baik, berusaha untuk menempuh perkara yang generasi awal menjadi baik. Nah, ini seputar muqaddimah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ingat-ingat dan juga faedah berhubungan dengan penamaan tadi dan beberapa asal dan qanifillah diingat. Berarti kalau kemudian kita mau menyimpulkan siapa itu ahli sunnati wal jamaah, perkaranya sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau sebutkan dengan lafaz yang ringkas. Nah, beliau katakan ahli sunnati wal jamaah al-mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima kana alaihi sadrul awal minas sahabati wat tabi'in wa a'immatil muslimina fi qadimid dahri wa hadithi. Ini kalau dihafal bagus. Dan berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ringkas tapi apa mencakup al-fanifillah ketika kita mau menerangkan sebenarnya siapa itu ahli sunnah. Nah, bisa dicatat dari kitab ini. Ahlu sunnah wal jamaah al-mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang kokoh memegang kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak cukup itu saja, Pak. Kenapa? Karena manusia pemahamannya berbeda-beda, sehingga butuh apa? Wa bima kana alaihi sadrul awal, dan dengan perkara-perkara yang generasi awal berada di atasnya dalam memahami Al-Kitab, memahami Al-Kitab dan As-Sunnah.
minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan para sahabat dan kalangan tabi'in, wa a'immatil muslimin, dan para imam-imam kaum muslimin fi qadimid dahri wa hadithi, pada masa yang lalu maupun masa sekarang. Selama para imam tersebut berjalan di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in, maka kita ikuti. Nah, barakallahu fiikum. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin.